Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Maulana, Cutting Ruang 1. Izin membuka diskusi pada kali ini karena Ibu Silvina sedang sakit. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada saat hari ini juga dapat berdiskusi dengan lancar, bisa tanpa ada halangan apapun walaupun hanya menggunakan Zoom. Kepada kelompok 9 dan 10 dipersilakan untuk memulai diskusi dan menampilkan PPT-nya. Dipersilakan untuk kelompok 9 dan 10 untuk menampilkan PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my friends. So that we can gather in this online discussion. This time, I will give the presentation material entitled Faktor-faktor, hukum-hukum, dan implikasi perkembangan peserta didik. Thank you for giving our group of members a chance. First, Marina Silvi Monica, Venia Pranilsa, and myself, Hana Yulisartika. The material will be read by Venia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. 1. Faktor internal. Yang pertama ada gen. Gen merupakan faktor paling dominan yang bisa mempengaruhi tumbuh dan kembang manusia. Gen adalah sifat yang diturunkan dari induknya. Gen sangat dominan dalam menentukan ciri dan juga sifat manusia. Contohnya seperti tubuh manusia, tinggi, berat badan, dan lainnya. Kemudian ada hormon. Hormon merupakan faktor yang bisa mempengaruhi tumbuh dan kembang manusia. Anak remaja merupakan anak yang sedang dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Dikarenakan hormon akan lebih matang di fase ini. Anak remaja yang sudah mendapatkan menstruasi atau mimpi basah, hormonnya akan mengalami kematangan sehingga tidak jarang pada anak remaja yang telah mendapatkan menstruasi maupun mimpi basah, dia akan memiliki berbagai macam perubahan bentuk tubuh, di mana perubahan termasuk dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga, ras. Ras juga menjadi penentu pertumbuhan dan perkembangan bagi manusia. Hal itu dikarenakan manusia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan rasnya masing-masing. Contohnya, ras Asia akan memiliki postur tubuh yang lebih pendek dibanding dengan ras Amerika. Yang keempat, ada umur. Tidak selamanya manusia berada di dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Ada masanya tumbuh kembangnya berhenti. Yang menghentikan tumbuh dan kembang manusia adalah umur. Saat menjadi dewasa, manusia sudah tidak termasuk dalam fase tumbuh dan kembang lagi. Tumbuh dan kembang manusia akan dimulai dari dalam rahim sampai dengan dia berumur 20 tahun. Yang kelima, jenis kelamin. Jenis kelamin juga merupakan faktor penentu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Contohnya yaitu pada saat masih bayi dari anak-anak, masa pertumbuhan anak wanita lebih cepat dibanding dengan anak laki-laki. Sehingga tidak heran jika anak wanita akan lebih cepat berbicara dan berjalan dibandingkan dengan anak laki-laki. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu pertama ada gizi. Gizi merupakan salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tidak semua manusia memiliki gizi yang sama. Saat dalam masa pertumbuhan ada baiknya manusia mencukupi asupan gizinya dengan baik. Gizi juga mempengaruhi tumbuh dan kembang manusia.
Kemudian ada penyakit. Penyakit yang bisa menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan manusia terganggu, baik masih di dalam kandungan maupun saat sudah berada di luar adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian, penyakit bisa membuat perkembangan dan pertumbuhan manusia menjadi terganggu sejak masih dalam kandungan. Contohnya seperti penyakit TORCH. TORCH ini sangat berbahaya sebab bisa menembus plasenta dan mengganggu kehidupan janin yang ada di dalam rahim. Ketiga, sanitasi lingkungan. Anak-anak yang tinggal di lingkungan yang tercemar bisa membuat anak tersebut rentan untuk terhambat tumbuh dan kembangnya. Hal itu dikarenakan zat-zat berbahaya yang ada pada lingkungan yang tercemar itu bisa masuk ke dalam tubuh anak dan mempengaruhi organ-organnya. Keempat, perasaan manusia. Manusia yang hidup dalam kondisi perasaan yang tertekan akan terhambat tumbuh dan kembangnya. Selain itu, manusia yang selalu dalam perasaan tertekan akan menyebabkan kesehatan menjadi terganggu dan akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan manusia melalui fase pertumbuhan. Yang kelima, ada stimulasi yang baik. Stimulasi yang baik bermanfaat dalam tumbuh dan kembang anak. Misalnya, anak yang ada di dalam kandungan selalu diberikan stimulan berupa suara saat berada di luar kandungan, dia akan mendengarkan kata-kata orang lain dan dia akan cepat untuk berbicara. Kemudian kondisi sosial ekonomi. Faktor yang terakhir berpengaruh terhadap tumbuh dan kembang manusia adalah kondisi sosial ekonomi serta kebutuhan makhluk hidup. Banyak yang beranggapan bahwa orang kaya akan memiliki anak yang pintar-pintar dibandingkan dengan anak yang miskin. Anggapan itu pro dan kontra. Pro-nya adalah memang anak orang kaya akan memiliki kondisi sosial ekonomi yang bagus sehingga gizi anak tersebut cenderung terpenuhi. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Marina. Okay, thank you, Fenia. My name is Marina Selvia Monica with name A1D1200004. Okay, I will explain a little material on our PowerPoint. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada hukum Cephalotondal. Yang kedua hukum Proximo-distal. Okay, wait. Yang ketiga, perkembangan berlangsung dalam perkembangan. Yang kelima, hukum tempo dari ritme perkembangan. Yang keenam, hukum konvergensi. Yang ketujuh, hukum masa peka. Yang kedelapan, hukum rekapitulasi. 9, perkembangan maju berkelanjutan. Yang ke-10, hukum irama perkembangan. Dan yang terakhir, continuity. Okay, next. Selanjutnya ada implikasi perkembangan peserta didik. Yang pertama ada implikasi perkembangan emosi dan sosial dalam pembelajaran. Nah, yang pertama ini ada guru dan orang tua tidak boleh membuat jarak sosial. Yang kedua, guru atau orang tua harus terampil dalam mengamati atau mengobservasi berbagai karakter emosi dan perilaku sosial anak. Yang ketiga, guru dan orang tua harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merekam, mencatat, dan membuat prediksi-prediksi tentang perbuatan apa yang akan menyertai peserta didik. Yang keempat, untuk mendukung kemampuan di atas, sebaiknya guru atau orang tua bersifat objektif, bertindak sesuai kadar dan tingkatan ekspresi yang ditampilkan anak. Oke, next. Selanjutnya, implikasi perkembangan proses dan keterampilan kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama ada guru harus mengajar dan menganjurkan kepada peserta didik untuk menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan kelompok usia mereka. Yang kedua, memberikan pelatihan tentang strategi belajar, kapan dan bagaimana menggunakan strategi untuk mempelajari tugas-tugas baru dan sulit. Yang ketiga, menunjukkan strategi belajar dan mendorong peserta didik untuk menggunakan strateginya sendiri. Yang keempat, mengidentifikasi situasi-situasi di mana suatu strategi memungkinkan
untuk digunakan. Yang kelima, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar sendiri dengan sedikit atau tanpa bantuan dari guru. Yang keenam, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi belajarnya sendiri dan menolong mereka mengembangkan mekanisme melakukan perbuatan belajar yang efektif. Yang ketujuh, mengharapkan dan menganjurkan peserta didik untuk belajar mandiri. Dan yang kedelapan, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengakses hasil belajarnya sendiri. Oke, I return you to the moderator. Implikasi perkembangan sosial. Menurut Budiamin dan kawan-kawan 2009, 128 terdapat beberapa implikasi. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, menyadari dan menghayati pengalaman sosialnya, dapat melakukan aktivitas bermain, peranjang, ditindaklanjuti dengan pembahasan antara mereka. 2. Keberadaan teman sebaya bagi anak usia sekolah dasar adalah hal yang sangat membantu mengembangkan banyak aspek perkembangan anak. Next is question and answer session for those who want to ask you. Please write your name in the chat columns. It's alright. I got the fastest 5 pens. Agustian, Emma Metalia, Eka, Raden Muhammad Deza Pratama, Wahyuni, Agustian, please ask question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Agustian Susanto, NIM A1D1220013. Izin bertanya, bagaimana cara agar faktor yang mempengaruhi emosi sosial peserta didik berjalan dengan baik? Sekian, terima kasih. Next, Emma Metalia, please ask question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Emma Metalia, NIM A1D1200010. Question, jelaskan tentang hukum bertahan dan mengembangkan diri, perkembangan peserta didik, dan bagaimana kaitannya dengan proses pembelajaran. Thank you. Eka, please ask question. My name is Eka Kartika Victoria with NIM A1D1200009. I want to ask a question. Tolong Anda jelaskan strategi belajar yang sesuai untuk peserta didik sekolah dasar kelas tinggi yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Thank you. Next, Raden Muhammad Deza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raden Muhammad Deza Pratama with name I1D120032. Izin bertanya, bagaimana cara mengubah nilai yang buruk yang sudah terlanjur tertanam pada diri seorang anak? Dan di usia berapa nilai tersebut masih bisa kita perbaiki agar tidak mengalami ketimpangan dalam proses perkembangan anak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Waalaikumsalam warahmatullahi. My name is Wahyuni Wulandari. Saya ingin bertanya, bagaimana jika pertumbuhan dan perkembangan seorang anak itu tidak berjalan selayaknya dengan baik, yang dikarenakan adanya pengaruh dari faktor gen? Apakah ada cara untuk mengatasi supaya perkembangan dan pertumbuhannya itu bisa berjalan dengan baik? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. And for those who have already given the question, please write in the comment column. Izin berbicara moderator. Boleh nggak? Maaf moderator, izin bertanya. Maksudnya izin berbicara. Halo moderator, boleh izin berbicara nggak? Ya, silakan. Nah, jadi sekedar ingin menyampaikan kepada teman-teman, di sini kami meminta waktu untuk menjawab, untuk mencari jawaban. Dan nanti jikalau kami tidak bisa menjawab, nanti baru kami akan offer kepada teman-teman. Diharap bisa dimengerti. Sekian, terima kasih.
Moderator boleh menjawab nggak pertanyaannya? Silakan yang ingin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kartini Putri Dewi, NIM saya yaitu A1D1200028. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eka Kartika yang soalnya yaitu tolong Anda jelaskan strategi belajar yang sesuai untuk peserta didik sekolah dasar kelas tinggi yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini dijelaskan bahwa menurut Budiman dan kawan-kawan nih, tahun 2009 yaitu Baik, moderator, sepertinya ada kendala atau bagaimana? Atau boleh tidak izin untuk menjawab pertanyaan dari Agustian Susanto? Silakan Marina jawab pertanyaannya. Okay, I will answer question from Agustian Susanto. Nah, tadi dengan pertanyaan, cara agar faktor yang mempengaruhi emosi sosial peserta didik berjalan dengan baik. Nah, di sini menurut saya ada 3 peran. Yang pertama peran keluarga, yang kedua peran lingkungan sekitar, dan yang ketiga peran lingkungan sekolah. Nah, kenapa saya bisa menyebutkan 3 peran tersebut? Karena menurut saya 3 peran tersebut sangat mempengaruhi untuk berjalan dengan baiknya atau tidaknya emosi sosial peserta didik tersebut. Yang pertama tadi ada saya sebutkan peran keluarga. Nah, jadi keluarga ini berperan sangat penting untuk pertumbuhan baik tidaknya emosi sosial anak atau peserta didik. Karena di lingkungan keluarga itu kita akan mengajarkan yang pertama akhlak. Jika kita mengajarkan akhlak yang baik kepada anak, otomatis perkembangan emosi peserta didik atau emosi anak itu akan menjadi baik. Dan yang kedua tadi ada lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu seperti tetangga atau di tempat wilayah kita tinggal. Apabila tempat wilayah kita tinggal itu dipenuhi dengan orang-orang yang baik, yang memberikan energi positif, otomatis anak kita atau peserta didik akan mengalami perkembangan emosi sosial dengan baik. Dan yang ketiga tadi ada lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini juga berperan sangat penting. Kita harus memilah-milah di mana anak kita akan tinggal, maksudnya akan sekolah untuk menuntut ilmu, karena peran teman itu sangat penting. Apabila anak kita memiliki teman yang baik, otomatis ia juga akan menjadi baik. Dan sebaliknya apabila peserta didik tersebut memilih teman atau memiliki teman yang kurang baik atau tidak baik, otomatis dia akan mengikuti bagaimana sifat temannya tersebut. Jadi 3 faktor atau 3 peran ini sangatlah penting untuk mempengaruhi emosi sosial peserta didik untuk berjalan dengan baik. Baiklah, kepada Agustian Susanto, apa bisa di... Izin moderator, izin menambahkan. Ya, silakan. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ferdi Ardiansyah dengan NIM A1D1200021. Di sini saya akan mencoba menambahkan jawaban dari Marina. Saya setuju dengan jawabannya, namun yang ingin saya tambahkan di sini, jika kita lihat pertanyaan dari Agustian Susanto, bagaimana cara agar faktor yang mempengaruhi emosi sosial peserta didik berjalan dengan baik. Sebelum masuk ke caranya, yang ingin saya sampaikan adalah faktor yang mempengaruhi emosi sosial peserta didik. Yang pertama adalah sikap dan temperamen. Kemudian yang kedua adalah tingkat aktivitas sosial. Di sini seperti yang dikatakan Marina, cara dia bersosial dengan baik dengan orang lain. Kemudian faktor yang ketiga adalah contoh dan panutan. Nah, yang disebutkan Marina tadi pertama adalah faktor maksudnya peran dari sekolah. Nah, peran sekolah itu saya rasa berperan pada faktor yang pertama, sikap dan temperamen. Kenapa? Karena sekolah sangat berperan pada faktor sikap dan temperamen saat anak berperilaku sering bermain-main di sekolah ataupun menunjukkan sikap yang lain dari anak-anak yang lain, misalnya saja aktif dalam bermain, itu tidak perlu dilarang menurut saya. Disitulah letak peran sekolah untuk mengembangkan sikap dan temperamen anak agar faktor emosi sosial dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, tingkat aktivitas sosial. Di sini peran lingkungan sosial seperti yang dikatakan Marina. Kenapa? Karena dengan lingkungan sosial yang baik, tingkat aktivitas sosial anak ini akan berjalan dengan baik. Di mana saat anak mempunyai teman yang baik, lingkungan sosial yang baik, maka anak bisa bersosialisasi dengan baik sehingga mempengaruhi emosi sosial peserta didik. Kemudian yang ketiga, contoh dan panutan. Di sini peran letak keluarga. Karena apa? Anak cenderung banyak mencontoh atau menjadikan orang tuanya sebagai panutan. Jadi peran keluarga atau orang tua di sini adalah jadilah baik agar anak-anak dapat mengambil contoh atau menjadikan panutan orang tua itu tidak buruk. Karena setiap orang tua yang berperilaku baik, maka anaknya akan mencontoh perilaku baik tersebut. Jadi saya rasa itu tambahan untuk pertanyaan dari Agustian Susanto. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Moderator. Izin menjawab pertanyaan. Silakan Venia. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eka Kartika Victoria. Tolong Anda jelaskan strategi belajar yang sesuai untuk peserta didik sekolah dasar kelas tinggi yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Yaitu, menurut saya langkah-langkah yang harus diambil yaitu yang pertama adalah mendiagnostik kesulitan para peserta didik. Di sini guru harus untuk mencari faktor yang menyebabkan peserta didik tersebut mengalami kesulitan belajar. Kemudian mendalami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Kemudian mencari sumber masalah yang menyebabkan kesulitan belajar. Kemudian menentukan jenis bimbingan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajar. Jika dirasa kesulitan belajar sudah teratasi, maka guru dapat melakukan perbaikan untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Adapun strateginya yaitu memilih dan merencanakan strategi yang baik yang akan digunakan untuk mengatasi kesulitan para peserta didik tersebut. Kemudian, memilih dan merencanakan pendekatan dalam proses belajar mengajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Yang ketiga, memilih dan menetapkan metode dan teknik mengajar yang dianggap efektif untuk mengatasi kesulitan belajar. Itulah jawaban dari saya. Apakah bisa diterima?
Terima kasih, Venia. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Venia? Moderator. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Raden Muhammad Deza. Silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dengan NIM A1D1200036. Ingin menjawab pertanyaan dari Raden Muhammad Deza Pratama. Yang pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengubah nilai yang buruk serta sudah terlanjur tertanam pada diri seorang anak, dan di usia berapa nilai tersebut bisa kita ubah agar tidak mengalami ketimpangan dalam proses perkembangan anak. Di sini yang pertama kali akan saya jawab yaitu cara mengubah nilai yang buruk yang sudah terlanjur tertanam pada diri seorang anak, yaitu yang pertama kita harus berkomunikasi yang baik dengan anak. Ajak dia bicara bersama. Ketika kita ingin bicara bersama anak, kita harus berbicara ketika anak tersebut sudah tenang. Ajak dia duduk bersama, misal di tempat yang tenang, misal di taman atau di dalam kamar. Kemudian jelaskan mengapa perilaku yang sudah anak tersebut keluarkan, yang sudah dia keluarkan itu salah, dan perilaku seperti apa yang mau kita perbaiki dari anak tersebut. Maksudnya di sini dari kita berbicara bersama anak yang baik, maka anak tersebut akan dapat menerima masukan atau perbincangan yang kita lakukan bersama anak. Yang selanjutnya yaitu jangan bereaksi berlebihan kepada anak. Ketika anak melakukan kesalahan di depan orang banyak atau di depan umum, kita jangan bereaksi berlebihan terhadap anak. Bisa kita memakinya di depan orang banyak atau memarahinya di depan orang banyak. Hal itu akan mengakibatkan anak tersebut akan menilai bahwa ketika kita marah-marah di depan orang banyak itu merasa perilaku yang baik gitu. Jadi anak tersebut akan mencontoh perilaku yang sudah kita berikan kepada anak, sehingga itu akan memperburuk nilai yang sudah ditanamkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu kita mulai menanamkan nilai-nilai baik kepada anak, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sosial, ataupun di lingkungan pendidikan. Jika kita berada di dalam lingkungan keluarga, nilai baik yang harus kita tanamkan yaitu mulailah untuk mengajari anak sopan santun. Selanjutnya kita harus berbicara yang baik kepada anak, sehingga anak tersebut akan berbicara baik juga kepada orang lain. Selanjutnya, jika kita di lingkungan sosial, ajaklah anak untuk mencontoh perilaku kita. Misalkan ketika kita bertemu dengan orang lain di lingkungan luar, kita harus menyapa orang tersebut dengan baik, sehingga anak akan menilai bahwa perilaku kita akan dicontoh anak. Selanjutnya yaitu di lingkungan pendidikan. Mungkin di lingkungan pendidikan implikasinya dapat dilakukan oleh guru atau pengajar. Guru harus memberikan pengaruh-pengaruh positif terhadap anak, dan guru harus mengajarkan kepada anak bagaimana nilai-nilai baik yang harus dia pelajari, serta kita juga harus memberikan pengajaran tentang sikap buruk yang tidak harus anak miliki. Selanjutnya, di usia berapa nilai tersebut bisa kita ubah. Di sini menurut saya, jika seorang anak sudah terlanjur tertanam nilai buruk di usia misal 1 tahun, dia sudah tertanam nilai buruk, kita harus cepat mengubahnya pada usia itu juga, sehingga anak tersebut akan dapat dengan cepat menerima dan tidak terbiasa dengan perilaku buruknya. Jadi perubahan sikap buruk pada anak dapat kita ubah pada usia yang sudah tertanam nilai-nilai buruk tersebut. Bagaimana, Deza? Apakah jawaban dari saya bisa diterima?
Izin menambah. Baik, terima kasih Siti Aisyah. Namun yang saya tangkap dari penjelasannya itu dari segi lingkungan sosial. Namun bagaimana dengan lingkungan keluarganya yang orang tuanya sangat sibuk dan tidak dapat memperhatikan sikap sosial anaknya tersebut? Izin menambahkan moderator. Silakan Marina. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Aisyah tadi. Saya sebenarnya sudah setuju, bahkan sangat setuju dengan jawaban Siti Aisyah. Tapi di sini ada sedikit tambahan dari saya. Dengan pertanyaan dari Muhammad Deza Pratama tadi, itu sebenarnya ada 2 pertanyaan. Itu bagaimana cara mengubah nilai yang buruk serta sudah terlanjur tertanam pada diri seorang anak, dan yang kedua, usia berapa nilai tersebut bisa kita ubah. Nah, tadi barusan kalau orang tuanya itu tidak punya waktu atau sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak bisa selalu mengontrol anak gitu. Saya akan menjawab yang pertanyaan pertama dulu, bagian bagaimana cara mengubah nilai yang buruk serta sudah terlanjur tertanam pada diri seorang anak. Nah, yang pertama tadi sesuai dengan seperti yang dikatakan Siti Aisyah, itu peran orang tua ya. Menurut saya juga betul, peran orang tua itu sangat penting. Apabila kita ingin anak kita bersikap baik, maka kita sebagai orang tua harus bersikap baik terlebih dahulu. Jadikanlah dirimu contoh untuk anak-anakmu, supaya mereka bisa menjadi orang yang sama sepertimu. Dan sesuai dengan pertanyaan Deza tadi, bagaimana jika orang tuanya sibuk atau tidak punya waktu untuk mengontrol anak. Nah, jadi di sini kita punya peran keluarga lain. Tidak mungkin semua keluarga itu sibuk. Jadi kita bisa menanamkan sifat-sifat yang baik kepada anak melalui pelajaran dari keluarga kita atau dari lingkungan sekolah. Sebagai guru, seperti kita ini calon guru, apabila kita ingin murid-murid kita menjadi murid-murid yang baik, maka kita harus mengajarkan kepada anak-anak tersebut cara belajar yang baik. Apabila kita ingin melarang anak, oh nak, jangan melakukan seperti itu, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Kita sendiri sebagai guru, jangan pernah melakukan kesalahan tersebut. Karena sebagai guru kita adalah orang terfavorit untuk anak-anak murid kita sebagai contoh. Dan juga, kalau pertanyaan Deza tadi, orang tuanya bagaimana kalau sibuk? Itu menurut saya, sesibuk apapun orang tua, pasti akan meluangkan waktunya untuk anak-anaknya. Setidaknya waktu malam, pasti kita memiliki waktu malam untuk beristirahat. Nah, pada saat malam itu kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, mau sesibuk apapun kita, apabila kita memiliki sisi yang baik, maka anak-anak kita otomatis bisa meniru kita sesibuk apapun orang tua. Kalau kita bisa tetap melaksanakan ibadah, misalnya ibadah tepat waktu, maka pastinya anak akan meniru juga. Dan yang kedua, pertanyaan tadi ada, dan di usia berapa nilai tersebut bisa kita ubah agar tidak mengalami ketimpangan dalam proses perkembangan anak? Menurut saya, untuk mempelajari atau memberi pelajaran kepada anak tentang masalah tersebut itu tidak ditentukan oleh usia. Kalau menurut agama Islam, karena saya Islam, jadi saya akan sedikit mengarah ke Islam. Apabila kita ingin memiliki anak-anak yang baik, maka kita dari umur sekarang atau masih belum menikah, sebelum kita menikah, kita harus memiliki sifat yang baik. Apabila kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang penurut, maka kita saat kita masih menjadi seorang anak atau belum menjadi orang tua, kita harus menjadi orang yang atau anak yang penurut kepada orang tua. Karena diri kita adalah cerminan untuk anak-anak kita nanti. Dan apabila itu sudah terlanjur, saat kita masih muda, belum menikah, kita melakukan hal-hal yang buruk, maka kita bisa mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita, karena nilai-nilai agama itu sangat berperan penting untuk akhlak seorang anak. Jadi kalau menurut saya itu memang tidak ditentukan dengan usia untuk mengubah kepribadian anak tersebut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Muhammad Deza, saya izin menambahkan kembali.
Soleh lagi. Baiklah. Silakan Aisyah. Baiklah, di sini saya akan menambahkan kembali jawaban dari Marina tadi. Yang pertanyaan Deza ajukan kembali yaitu bagaimana jika orang tuanya yang sibuk. Di sini saya sudah setuju dengan jawaban Marina bahwa tidak pasti orang sesibuk-sibuknya orang tua pasti akan meluangkan waktunya untuk anak. Dan orang tua itu pasti tidak selalu sibuk. Misal di malam hari seperti yang dikatakan Marina tadi. Jika di malam hari itu kan ketika orang tua tidak sibuk, sebaiknya orang tua tersebut menuju ke kamar anak ketika anak hendak tidur, mulailah ajak berbicara pada saat malam hari itu, berbicara dengan baik, mulai dari kegiatan apa yang dilakukan pada hari itu, apa yang telah dia perbuat. Nah, dari situ kita akan mengetahui bagaimana perilaku yang sudah tertanam pada anak. Anak itu juga pasti akan berbicara jujur. Tidak mungkin anak itu berbicara bohong. Jika anak itu berbicara bohong pun, pasti itu akan diketahui jika kita memiliki keluarga yang lain gitu. Tidak mungkin. Jadi intinya sesibuk-sibuknya orang tua di malam hari itu pasti kita akan bisa mengunjungi anak, ajak berbicara dengan baik di kamar, dan kita mulai menanamkan sikap yang baik. Baik, itulah Mama Deza. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dari Siti Aisyah dan juga Marina. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Moderator, izin sedikit menambahkan lagi sedikit saja. Silakan Marina. Nah, ini saya akan menambahkan sedikit dari Aisyah tadi, sudah benar sekali. Ketika malam itu kita harus bertanya kepada anak apa yang sudah dia lakukan hari ini, ya bercerita. Nah, jadi poin penting yang saya ambil di sini, saya pernah melihat dalam Islam itu mengatakan bahwa apabila anakmu sudah enggan untuk curhat kepadamu, untuk menceritakan masalahnya kepada kamu, wahai orang tua, maka itu artinya kamu sudah gagal menjadi orang tua. Sudah gagal mendidik anak. Kamu sudah gagal menjadi orang tua. Jadi, apabila anak kita sudah enggan untuk bercerita kepada kita, berarti itu artinya kita sudah gagal untuk menjadi seorang orang tua. Nah, jadi untuk bagaimana caranya supaya anak kita itu mau curhat kepada kita atau menceritakan masalahnya kepada kita atau tidak enggan untuk menceritakan atau berbagi masalahnya, itu yang pertama jangan terlalu bersifat lembut. Kita harus lembut tapi jangan terkesan sangat memanja dan jangan terlalu bersifat ke arah kasar. Kita harus anak-anak kita harus enggan kepada kita atau segan sehingga dia akan memiliki batas-batas ketika sedang berkomunikasi, maksudnya tidak mengarah ke kasar dan tidak terlalu lembut. Jadi anak kita akan enggan apabila ingin berkata-kata yang kasar kepada kita, dan juga mereka akan terkesan nyaman ketika berada di samping kita sehingga mereka mau bercerita atau membagi keluh kesah yang mereka alami satu harian penuh itu. Sehingga ketika di malam hari orang tua itu sudah tidak sibuk, mereka akan mau berbagi kisahnya kepada kita sebagai orang tua. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Marina. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyuni Wulandari. Bagaimana jika pertumbuhan dan perkembangan anak tidak berjalan selayaknya dengan baik yang dikarenakan adanya pengaruh faktor genetik? Apakah solusi supaya pertumbuhan dan perkembangan anak bisa berjalan dengan baik? Setiap anak pasti berbeda cara, cepat, dan pemahamannya terhadap setiap pelajaran yang diajarkan. Oleh karena itu, setiap guru harus memilih metode yang tepat pada setiap siswa, dan tentunya tidak lepas juga dari peran orang tua. Karena pada masa anak-anak memerlukan banyak pengajaran. Oleh karena itu, sebaiknya guru yang mengajar harus lebih lagi untuk peduli terhadap setiap siswa, bukannya hanya pada 3/4 dari siswa.
yang menyebabkan sisanya tidak paham dan akhirnya di pembelajaran selanjutnya siswa tersebut akan tidak tahu sehingga siswa tumbuh dengan rasa ketidakpedulian dia terhadap pendidikannya sendiri tanpa motivasi dari orang lain. Bagaimana Wahyuni? Dan apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Silakan Aisyah. Baiklah, di sini saya akan menambahkan pertanyaan dari Wahyuni dan jawaban dari Hana Yuli tadi. Menurut saya jawaban dari Hana tadi sudah benar dan cukup jelas. Di sini yang ingin saya tambahkan yaitu pertanyaannya bagaimana jika pertumbuhan dan perkembangan anak tidak berjalan selayaknya dengan baik yang dikarenakan adanya pengaruh faktor genetik. Apakah solusi supaya pertumbuhan dan perkembangan anak bisa berjalan dengan baik? Menurut saya, jika seorang anak mengalami pertumbuhan dan perkembangannya dikarenakan karena faktor genetik, sebaiknya kita mengajarkan nilai-nilai anak itu sesuai dengan apa yang bisa dia tangkap. Jika dia mengalami faktor genetik, pasti pertumbuhan dan perkembangannya itu berbeda dari anak-anak yang biasanya atau anak-anak yang normal atau pada umumnya. Sehingga di sini kita juga harus memberikan pendidikan yang sesuai dengan anak seperti dia. Misal ada sekolah-sekolah dasar atau SD yang memang dikhususkan untuk anak-anak yang memiliki kekurangan, sehingga di situ pengajaran yang diberikan oleh sang pengajar pun sesuai dengan apa yang dia butuhkan dan dapat dia tangkap. Menurut saya itu pertanyaan dari menurut saya itu tambahan jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jawabannya sudah dapat saya terima. Terima kasih. Terima kasih kepada teman jawabnya dari Emma. Dipersilakan. Baiklah, moderator, saya izin untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Emma Metalia. Silakan, Marina. Baiklah, pertanyaan dari Emma Metalia adalah jelaskan tentang hukum bertahan dan mengembangkan diri perkembangan peserta didik dan bagaimana kaitannya dengan proses pembelajaran. Sebenarnya saya di sini sedikit kurang nyambung dengan pertanyaannya, tapi saya akan mencoba menjawab. Dan apabila nanti pertanyaan saya tidak sesuai, silakan kepada teman-teman untuk menambahkan. Nah, jelaskan tentang hukum bertahan dan mengembangkan diri perkembangan peserta didik dan bagaimana kaitannya dengan proses pembelajaran. Nah, menurut saya untuk hukum mempertahankan pembelajaran itu sendiri, menurut saya itu hukumnya wajib ya, karena seperti yang kita lihat dalam Islam, maaf lagi-lagi saya bawa Islam, untuk pembelajaran atau ilmu yang kita miliki itu harus kita pertahankan dan harus kita terapkan. Nah, apabila kita tidak
menerapkan atau mempertahankan pembelajaran yang kita miliki atau ilmu yang kita miliki, pastinya kita akan merasa rugi. Seperti contohnya seorang penghafal Al-Quran, apabila dia sudah menghafal Al-Quran, kemudian di suatu hari dia lupa akan hafalannya tersebut, ia lalai dan tidak mau mengulangi hafalan tersebut. Nah, otomatis di akhirat nanti ia akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala karena melupakan apa yang sudah ia pelajari atau apa yang sudah dia hafal. Jadi menurut saya ini sama dengan pembelajaran yang sedang kita bahas. Apabila kita tidak bisa mempertahankan apa yang sudah kita pelajari, ilmu apa saja yang sudah kita dapat, dan kita tidak mau menerapkannya, itu kita akan merasa merugi. Oleh karena itu, untuk hukum mempertahankan pembelajaran itu bagi saya itu wajib. Dan bagaimana kaitannya dengan proses pembelajaran? Nah, kaitannya ini sangat erat untuk proses pembelajaran. Apabila kita melakukan proses pembelajaran dengan cara mengulang, membaca, mengulang, dan menulis, nah itu otomatis kita akan mudah mengingat pembelajaran tersebut. Nah, jadi apabila kita sudah mempelajari suatu hal, jangan sampai di hari itu saja, tapi untuk keesokan harinya harus kita ulang lagi, kita ulang supaya kita daya ingat kita itu kuat. Nah, apabila kita hanya dalam satu kali itu saja untuk menguasai pembelajaran tersebut dan kemudian di keesokan harinya tidak kita ulangi kembali pembelajaran yang kita lakukan tersebut, kita akan mudah untuk melupakannya, yaitu dengan cara mengulangi kembali apa yang sudah kita pelajari. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Izin menambahkan moderator. Silakan. Ya. Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban dari Marina atas pertanyaan Emma Metalia. Menurut saya jawaban dari Marina itu juga sudah cukup jelas dan sudah benar. Di sini saya ingin menambahkan bahwa jelaskan tentang hukum bertahan dan mengembangkan diri perkembangan peserta didik dan bagaimana kaitannya dengan proses pembelajaran. Di sini di setiap manusia di dunia ini pasti mempunyai hasrat atau dorongan untuk mempertahankan diri. Dari sikap mempertahankan diri tersebutlah akan berlanjut menjadi sikap untuk mengembangkan diri. Dorongan dari mempertahankan diri tersebut akan terwujud dari diri sendiri. Sedangkan untuk peserta didik, dorongan mengembangkan diri ini berbentuk hasrat untuk mengenal lingkungan dan mengembangkan kemampuan diri dia sendiri. Sedangkan pada remaja, itu akan timbul rasa persaingan dan perasaan yang belum puas terhadap apa yang telah tercapai. Adapun kaitannya dengan proses pembelajaran itu, benar kata Marina, kaitannya sangat erat, di mana contohnya yaitu peserta didik biasanya akan mempertahankan diri setelah mengetahui hasil pembelajaran dalam raport hasilnya yang memuaskan. Jika hasil tersebut memuaskan, maka dalam diri peserta didik tersebut tidak akan merasa puas begitu saja, sehingga dia akan berpikir untuk mempertahankan dirinya agar tidak tersaingi oleh temannya dengan cara belajar yang tekun. Menurut saya itulah kaitannya dan tentang hukum pertahanan dan mengembangkan diri peserta didik. Saya kembalikan kepada moderator dan penanya. Terima kasih. Oke, makasih jawabannya. Jawabannya saya terima. Oke, terima kasih kepada Marina dan Aisyah. That might be all I can say. Moderator, izin moderator. Ya, silakan Ferdi. Mungkin izin menambahkan sedikit moderator, walaupun sedikit berbeda dengan dua jawaban sebelumnya. Yang saya tangkap dari pertanyaan Emma Metalia, pertanyaannya jelaskan tentang hukum bertahan dan mengembangkan diri perkembangan peserta didik dan bagaimana kaitannya dengan proses pembelajaran. Nah, kalau menurut saya pertanyaannya ini terkait dengan materi PowerPoint yang kelompok kalian tampilkan tadi. Di situ ada hukum perkembangan dan pertumbuhan. Nah, yang dimaksud di sini adalah hukum perkembangan yang salah satunya adalah hukum pertahanan diri. Nah, yang ingin saya jelaskan, hukum pertahanan diri yakni suatu respon dalam bentuk sikap atau perilaku individu dimunculkan ketika dirinya merasa mendapatkan stimulus yang tidak sesuai atau tidak menyenangkan. Dorongan mempertahankan diri terwujud misalnya dorongan seseorang dalam mencapai suatu
suatu tujuan dan menjaga keselamatan diri sendiri. Dari usaha untuk mempertahankan diri, berlanjut menjadi usaha untuk mengembangkan diri. Hukum mengembangkan diri mengandung arti bahwa setiap individu memiliki dorongan ilmiah untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tetapi keberhasilan hal tersebut memerlukan usaha yang aktif dan kreatif. Nah, bagaimana kaitannya dengan proses pembelajaran? Di sini dapat disimpulkan dari arti hukum pertahanan diri sendiri, yaitu hukum mengembangkan diri pada diri seseorang, misalnya potensi setiap anak. Nah, untuk hukum pertahanan diri ini, potensi setiap anak harus dikembangkan terutama dalam proses pembelajaran. Misalnya setiap anak memiliki potensi dalam salah satu pembelajaran, maka saya rasa untuk hukum pertahanan diri ini dimaksudkan harus dikembangkan. Karena apa? Pada hukum ini dituntut untuk anak bisa mengembangkan diri dan di situ letak peran seorang pendidik dalam mengembangkan potensi dalam diri seorang anak. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih jawabannya, Ferdi. Terima kasih Ferdi atas jawabannya. Okay, that all I can say is that I hope that the presentation our group gives will help our friends. If I say something wrong, I apologize. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. Okay, now we will display the PowerPoint from Group 10. Me as a moderator, and then Dia as the speaker 1, and Marsha the speaker 2. Now I will start this discussion. The first presentation who will be continued by Dia. My name is Dia Febianti, and I will explain my group discussion material. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. A. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik perkembangan didik, yaitu yang pertama adalah keluarga. Keluarga meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Dan yang kedua yaitu adalah gizi.
Contohnya, peserta didik yang peroleh gizi yang cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang mendapatkan asupan gizi. Yang ketiga yaitu gangguan emosional. Contohnya, peserta didik yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan kelenjar pituitari. Dan yang keempat yaitu adalah jenis kelamin. Contohnya, peserta didik laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada peserta didik perempuan. Yang kelima yaitu status sosial ekonomi. Contohnya, peserta didik yang berasal dari keluarga dengan status sosial rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosialnya tinggi. Yang selanjutnya yaitu adalah kesehatan. Contohnya, peserta didik yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit-sakitan. Selanjutnya yaitu adalah pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf, ataupun yang sering disebut dengan nervous system. Pertumbuhan saraf dan perkembangan kemampuan peserta didik, pola-pola inteligensi atau kecerdasan meningkat dan mendorong timbulnya pola-pola tingkah laku baru. Semakin baik perkembangan kemampuan sistem saraf peserta didik, akan semakin baik dan beraneka ragam pula pola-pola tingkah laku yang dimilikinya. Namun, uniknya berbeda dengan organ tubuh lainnya. Organ sistem saraf apabila rusak tidak dapat diganti ataupun tumbuh baru lagi. Yang kesembilan yaitu pertumbuhan otot-otot. Peningkatan tonus atau tegangan otot peserta didik dapat menimbulkan perubahan dan peningkatan aneka ragam kemampuan dan kekuatan jasmaninya. Perubahan tampak sangat jelas pada peserta didik yang sehat dari tahun ke tahun dengan semakin banyaknya keterlibatan dalam permainan yang bermacam-macam dalam membuat kerajinan tangan yang semakin meningkat. Dan yang terakhir yaitu perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin. Berubahnya fungsi kelenjar-kelenjar endokrin seperti adrenal ataupun kelenjar endokrin yang meliputi bagian atas ginjal dan memproduksi bermacam-macam hormon termasuk hormon seks. Dan kelenjar pituitari yaitu kelenjar di bawah bagian otak yang memproduksi dan mengatur berbagai hormon termasuk hormon pengembang indung, telur, dan sperma. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik, yaitu yang pertama adalah faktor pola asuh orang tua. Faktor pola asuh orang tua yaitu contohnya adalah pola asuh otoriter dapat menghambat perkembangan psikomotorik saat orang tua menerapkan pola asuh terlalu otoriter ataupun terlalu memaksa. Karena karakteristik seorang anak sangat sensitif, apalagi setiap anak tidak dapat secara langsung dioptimalkan secara cepat, dengan kata lain memaksakan kemampuan dengan waktu yang singkat. Apabila orang tua memaksakan, peningkatan potensi perkembangan psikomotorik anak kebanyakan malah menyebabkan gangguan mental terhadap anak tersebut. Biasanya anak akan cenderung merasa canggung, merasa serba salah, tidak percaya pada diri sendiri. Dan yang kedua yaitu adalah gen orang tua. Gen dari orang tua juga bisa menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan kemampuan psikomotorik anak. Apabila orang tua mempunyai pembawaan sifat gen yang unggul, maka perkembangan psikomotorik peserta didik akan lancar, begitupun sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu adalah pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini biasanya berasal dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan bermain anak. Dan yang keempat yaitu adalah interior ruang belajar. Interior ruang belajar menjelaskan bahwa kebiasaan mental dan sikap perilaku seorang dipengaruhi oleh sikap fisiknya. Adapun lingkungan fisik antara lain berupa kondisi fisik hunian ataupun bangunan, ruang interior beserta segala perabotnya dan lain sebagainya. Next. B. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial peserta didik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak yakni yang pertama, pengaruh keadaan individu sendiri. Keadaan individu seperti usia, keadaan fisik, inteligensi, peran seks, dan mempengaruhi perkembangan individu, hal yang cukup menonjol saat anak mengalami gangguan atau cacat tubuh, maka akan sangat mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik. Yang kedua yaitu konflik-konflik dalam proses perkembangan. Dalam menjalani fase perkembangan, tiap anak harus melalui berbagai macam konflik perkembangan. Jika peserta didik tersebut mampu menjalani, maka akan
mempengaruhi perkembangan emosinya. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Emosi anak akan sensitif jika lingkungan juga positif dan sebaliknya. Faktor lingkungan ini terbagi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan sekolah. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak yakni faktor individu. Faktor individu ini termasuk kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dan proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memperlakukan kematangan intelektual dan emosinya. 2. Faktor dari luar rumah. Faktor dari luar rumah adalah wadah bagi anak untuk bersosialisasi di luar rumah. Anak akan bertemu dengan masyarakat dan orang lebih banyak, seperti teman sebayanya, orang yang lebih kecil darinya, orang yang lebih dewasa, orang tua, dan lain sebagainya. Faktor dari luar ini meliputi pengaruh dari teman sebaya dan media massa. Ketika anak bertumbuh dewasa, kelompok sosial menjadi sumber utama dalam memperoleh informasi terhadap tingkah laku yang diinginkan. Begitu pula dengan media massa, seperti televisi bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga merupakan agen sosialisasi yang penting. Yang ketiga yaitu faktor Okay, thank you for the explanation of the material. Next to speaker 2, which will be followed by Marsha. Next, me Marsha Depa Azila will read the result of our discussion. C. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Faktor hereditas atau keturunan. 2. Faktor lingkungan. 3. Faktor kemantangan tiap organ. 4. Faktor pembukaan. 5. Faktor niat dan bakat. 6. Faktor kebebasan. Next. D. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. 1. Lingkungan keluarga. 2. Lingkungan sekolah. 3. Lingkungan pergaulan. 4. Lingkungan masyarakat. 5. Faktor genetis atau pengaruh sifat-sifat bawaan atau hereditas. 6. Tingkat penalaran. 7. Teknologi. Next. Implikasi perkembangan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. A. Implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Dengan memahami karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, maka guru harus mampu mengkondisikan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan psikomotorik peserta didik dengan cara 1. Guru lebih memahami dan menghargai perbedaan individual anak, khususnya karakteristik fisik. 2. Orang tua dan peserta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi untuk pertumbuhan fisik peserta didik, khususnya makanan 4 sehat, 5 sempurna. 6. 3. Media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi. 4. Guru harusnya lebih banyak memberikan stimulasi supaya mempercepat kematangan perkembangan psikomotorik peserta didik. 5. Guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. 6. Lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. Next.
Okay, thank you for the explanation of the material. And now I will continue the speaker 3. Implikasi Implikasi perkembangan emosi sosial dalam pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki emosi yang beragam. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh orang dewasa di sekitar untuk mengembangkan emosi peserta didik. Yaitu yang pertama, guru dan orang tua tidak boleh membuat jarak sosial, tapi harus lebih dekat dengan peserta didik. Yang kedua, guru atau orang tua harus terampil dalam mengamati atau mengobservasi berbagai karakter, emosi, dan perilaku sosial anak. Ketiga, guru dan orang tua harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merekam, mencatat, dan membuat prediksi-prediksi tentang perbuatan apa yang akan menyertai peserta didik. Yang keempat, untuk mendukung kemampuan di atas, sebaiknya guru atau orang tua bersifat objektif, tidak sesuai kadar dan tingkatan ekspresi yang ditampilkan anak. Yang kelima, mengembangkan program mediasi teman sebaya. Next slide. Implikasi perkembangan proses dan keterampilan kognitif dalam pembelajaran. Berikut ini akan dikemukakan beberapa strategi yang dapat digunakan guru dalam membantu peserta didik mengembangkan proses-proses kognitifnya. Yang pertama, ajak peserta didik untuk memfokuskan perhatian dan meminimalkan gangguan. Yang kedua, bantu peserta didik untuk membuat isyarat atau petunjuk sendiri atau memahami satu kalimat yang perlu mereka perhatikan. Yang ketiga, gunakan media atau teknologi secara efektif, sebagian dari pengajaran di kelas. Yang keempat, ubah lingkungan fisik dengan mengubah tata ruang. Yang kelima, hindari perilaku yang membingungkan dan dorong peserta didik untuk mengingat materi pembelajaran. Yang keenam, bantu peserta didik menata informasi yang akan dimasukkan ke dalam memori, serta memahami dan mengombinasikan informasi. Yang ketujuh, latih peserta didik menggunakan strategi mnemonics. Next slide. Implikasi perkembangan moral dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Adapun implikasinya berupa yang pertama, menjadikan pendidikan wahana kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agama, tidak hanya sekedar bersifat teoritis, tetapi penghayatan yang benar-benar dikonstruksi dari pengalaman keberagaman. Yang kedua, membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual. Yang ketiga, memupuk hubungan sadar anak dengan Tuhan melalui doa setiap hari. Yang keempat, menanyakan kepada anak sebagaimana Tuhan terlibat dalam aktivitasnya sehari-hari. Yang kelima, memberikan kesadaran kepada anak bahwa Tuhan akan membimbing kita apabila kita meminta. Yang keenam, menyuruh anak merenungkan bahwa Tuhan itu ada dalam jiwa mereka, dengan cara menjelaskan bahwa mereka tidak dapat melihat diri mereka tumbuh dan mendengar darah mengalir. Yang terakhir, materi yang disampaikan guru dalam kelas adalah materi yang secara langsung dapat menyentuh permasalahan keagamaan yang dialami peserta didik. Okay. Please want to ask we only 3 questions.
Okay, the first question is Soleh Budiman. Oke, terima kasih untuk moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan adalah jika terdapat orang tua yang luar biasa sibuk sampai hanya satu kali dalam seminggu bisa menemui anaknya, apakah dengan cara menitipkan anak dengan orang yang dipercaya seperti pengasuh atau keluarga terdekat lainnya seperti nenek, kakek, atau pamannya, baik untuk perkembangan anak, baik itu di segi karakteristik ataupun sifat-sifat sosial. Dan menurut kelompok Anda, bagaimana hubungan antara anak dan orang tua yang super sibuk tersebut? Sekian, terima kasih. Okay, thank you for asking. Please write the question in the column. Okay, the second question from Nurul Hikmah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Hikmah. Di sini saya akan bertanya, bagaimana tanggapan dari kelompok kalian terhadap anak sekolah dasar yang memiliki jadwal yang padat atau kurangnya bermain. Seperti contohnya pada pagi hari mereka bersekolah, kemudian pulang sekolah melanjutkan les, kemudian mengaji, dan malam harinya belajar serta membuat PR. Apakah itu baik untuk perkembangan anak atau tidak? Berikan penjelasannya. Okay, thank you for question. Please write the question in the column. The third question from Kartini Putri Dewi. Moderator, Kartini ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartini Putri Dewi dengan NIM A1D1200028. Di sini saya akan bertanya, tadi kelompok Anda menjelaskan tentang faktor perkembangan dengan peserta didik, yaitu niat dan bakat. Bagaimana supaya niat dan bakat peserta didik dikembangkan, sedangkan sekarang banyak guru hanya menonjolkan orang yang disenanginya saja dan hanya menonjolkan orang yang di mana dia seakan-akan itu yang dia lihat saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for question and please write the column. Baiklah teman-teman, berikan kelompok kami waktu untuk mencari jawabannya, dan apabila ada teman-teman yang ingin langsung menjawab, bisa diperbolehkan.
Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Soleh Budiman. Jikalau nanti jawabannya kurang pas bisa ditambahkan. Pertanyaannya yaitu, jika ada orang tua yang luar biasa sibuk sampai hanya 1 kali dalam 1 minggu dapat menemui anaknya tersebut, apakah dengan cara menitipkan anak ke orang yang dipercayai seperti pengasuh atau keluarga lainnya, baik untuk perkembangan anak itu dari segi karakteristik anak, sifat-sifat sosial anak, ataupun yang lainnya. Staf, menurut kelompok Anda, bagaimana hubungan antara anak dan orang tua jika terjadi hal yang demikian? Dengan catatan, anak ini sudah bisa makan sendiri dan berjalan sekitar sekolah TK 4-5 tahun. Nah, kalau menurut kelompok kami, itu tidak masalah jika seorang anak dititipkan kepada pengasuh, namun mengenai karakteristik anak atau sifat-sifat anak itu juga dapat berpengaruh, dapat menjadi perkembangannya itu menuruti dengan pengasuhnya, tidak seperti orang tua. Karena apa? Kalau orang tua pasti akan mendidik anaknya dengan baik dan akan memberikan asuhan yang terbaik buat anaknya. Berbeda dengan seorang pengasuh yang mungkin hanya memberikan pengasuhan seadanya. Jadi kalau untuk karakteristik anak itu mungkin akan kurang berkembangnya jika dititipkan pada pengasuh, apalagi dengan sifat-sifat sosial anak itu mungkin pengasuh itu tidak memberikan, gimana ya, tidak baik juga dalam memberikan perkembangan mengenai sosialnya itu juga kurang baik gitu. Hanya itu. Mohon maaf apabila kurang. Apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Silahkan. Saya akan menambahkan bagaimana hubungannya dengan orang tua. Di sini jangankan orang lain, dengan diri saya sendiri, saya juga merasakan hal seperti itu. Dengan cara hal yang seperti itu, kita hubungan dengan orang tua itu akan biasa-biasa saja, tetapi hubungannya yang bakalan erat, seperti kalau orang lain itu seperti hubungan erat seperti orang tua, mempunyai rasa kasih sayang. Oke, orang tua mempunyai rasa kasih sayang, tetapi anak tersebut jika dia ditinggal terus-menerus, dia akan merasakan kasih sayang yang lebih itu kepada orang yang mengasuh. Tetapi kalau dengan orang tuanya itu seperti biasa-biasa saja. Itu hanya jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Kartini. Izin menambahkan, moderator. Silakan. Terkait tentang Soleh, saya rasa jawaban dari Eni dan Kartini tadi bukan Soleh, pertanyaan. Hah? Tidak, pertanyaan dari yang ini kan, yang jika ada orang tua luar biasa, itu kan, Leh? Ya, betul, Pak. Nah, ya jawabannya dari Eni sama Kartini. Nah, yang ingin saya tambahkan gini, jika baca sendirilah kan soalnya seperti itu. Nah, menurut saya mungkin akan mempengaruhi tentang jarak antara anak dan orang tua. Karena aku punya waktu bersama orang tua dan anak juga masih kecil, sehingga pemikiran anak itu tidak memikirkan lagi tentang kedekatannya bersama orang tua, sehingga akan membuat jarak antara anak dan juga orang tua. Namun di saat pengasuh memberikan penjelasan kepada anak, terus memberikan penjelasan dan menjelaskan tentang apa kegiatan orang tuanya, supaya anak tersebut paham akan kegiatan orang tuanya, sehingga tidak berpikir buruk untuk menghilangkan antara kedekatannya bersama orang tua. Jadi saya rasa mungkin ada anak yang akan
memikirkan bahwa orang tuanya sibuk, tidak memikirkan anaknya sendiri, sehingga akan membuat jarak antara anak dan orang tua. Namun di saat pengasuh memberikan penjelasan tentang kegiatan orang tua mendidik anak tersebut, mungkin saja anak tersebut akan paham dengan kegiatan orang tuanya, dan anak dan orang tuanya tersebut tetap memiliki rasa kekeluargaan yang begitu dekat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ferdi dan juga Kartini yang sudah menambahkan jawabannya. Bagaimana dengan Soleh Budiman? Baik, mungkin jawaban dari teman-teman, dari Eni, dari Kartini, maupun Ferdi, saya rasa sudah cukup. Dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Soleh Budiman. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Nurul Hiknat dengan NIM A1D1200008. Yaitu pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan kelompok terhadap siswa sekolah dasar yang kurang memiliki waktu bermain, melainkan memiliki waktu belajar yang penuh seperti sekolah, sepulang sekolah melanjutkan les, kemudian mengaji dan malamnya belajar serta membuat PR. Apakah itu baik untuk perkembangan anak atau tidak? Jelaskan. Jawabannya yaitu adalah mungkin dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut karena anak tersebut hanya sibuk dengan kegiatan pembelajarannya ataupun sekolahnya. Itu jelas baik karena anak dapat mengembangkan beberapa potensi. Contohnya, anak dapat mengembangkan potensi dalam pembelajaran. Tetapi jika hal itu terus-menerus dilakukannya, maka ada efek sampingnya yaitu anak akan terhambat dalam bersosial karena kurangnya bermain sama teman-teman sebayanya ataupun teman-teman lainnya, sehingga anak bisa menjadi anak yang pendiam dan kurang berinteraksi. Bagaimana dengan Nurul Hikmah? Apa sudah bisa diterima? Mohon izin moderator, izin menambahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsad Maulana. Saya ingin menambahkan jawaban dari Diah Febianti tadi tentang pertanyaan Nurul Hikmah yang berupa bagaimana tanggapan kelompok Anda terhadap siswa sekolah dasar yang kurang memiliki waktu bermain, melainkan memiliki waktu belajar yang penuh seperti sekolah, sepulang sekolah lanjut les, kemudian mengaji dan malamnya belajar serta membuat PR. Apakah itu baik untuk perkembangan anak atau tidak? Kalau untuk perkembangan itu baik, tapi kalau untuk pertumbuhan itu jelek, seperti yang dijelaskan oleh yang disebutkan oleh YouTuber Deddy Kobuzer, bahwa children simple study at home 1 hour, 1 hour after that it stop. Bahwa anak cukup belajar di rumah 1 jam setelah itu berhenti. Jadi ketika seorang anak itu tertekan otaknya oleh suatu pelajaran dan dipaksakan otak itu selalu bekerja, emang itu berkembang, namun pertumbuhannya jadi terhambat karena potensi-potensi seperti badannya hanya otak saja yang bekerja. Jadi badan tidak bekerja, sehingga untuk potensi perkembangan itu baik karena otaknya selalu tertekan atau belajar terus. Namun di pertumbuhannya mereka tidak baik pada anak tersebut. Jadi timbulnya bisa jadi pada anak usia seperti itu menjadi stres atau anak itu menjadi pemberontak atau tidak menyetujui apa saja yang diomongi oleh orang tuanya. Itu tambahan dari saya kembalikan kepada moderator dan Nurul. Izin menambahkan Terima kasih moderator. kepada silakan Soleh. Baik, pertanyaan dari Nurul ialah jika siswa sekolah dasar yang kurang memiliki waktu bermain, melainkan memiliki waktu belajar yang penuh. Jadi menurut saya, untuk perkembangan saya sangat setuju kepada saudara Irsad. Kurangnya bermain memperlambat perkembangan anak. Kenapa? Setiap permainan yang dilakukan oleh anak memiliki ciri khasnya masing-masing.
Gaya permainan yang berbeda akan mengembangkan tipe kepribadian yang unik. Semakin banyak anak-anak bermain, semakin berkembanglah kepribadian mereka. Jadi untuk permainan-permainan akan meningkatkan atau melatih atau menimbulkan kepribadian seorang anak. Dan anak bisa sekaligus belajar mengembangkan kompetensi dasar untuk menjadi dewasa. Namun, jika waktu bermain dibatasi atau ikut menentukan aktivitas anak-anak oleh orang dewasa, itu bisa mengorbankan kesehatan mental. Mental anak akan terganggu karena kurangnya bermain. Karena anak-anak tidak bisa mengembangkan kompetensi dasar mereka secara optimal. Yang kurang bermain juga menyebabkan kurangnya kontrol emosi anak yang saat bermain, anak-anak akan belajar mengenai emosi dan cara mengenali emosi tersebut. Saat bahagia, marah, senang karena menang, atau takut kalah gitu. Nah, dalam permainan kan ada menang, ada kalah. Dan yang terpenting anak-anak juga belajar bagaimana menghadapi kegagalan dan kekalahan saat melakukan sebuah permainan. Namun jika semakin sedikit waktu yang mereka gunakan untuk bermain, maka semakin sedikit juga kesempatan mereka belajar mengenai emosi dan cara mengendalikannya. Kurangnya kontrol emosi bisa menyebabkan anak-anak tidak tahu bagaimana harus bertindak saat menghadapi rasa takut atau kegagalan. Yang ketiga ada mengurangi kalau kurangnya waktu bermain bisa mengurangi kemampuan anak membuat keputusan. Kenapa demikian? Ketika anak-anak bermain, mereka akan membuat permainan mereka sendiri, menyepakati aturannya, dan memastikan permainan berlangsung dengan adil. Semua itu membantu anak belajar bagaimana membuat keputusan. Ya, saat bermain anak-anak akan memutuskan sendiri bagaimana mereka memain permainan tersebut. Hal ini membuat mereka belajar memiliki rasa percaya diri untuk memulai membuat keputusan dan bagaimana mencari solusi jika ada masalah yang muncul dalam saat bermain. Yang keempat ada membuat anak semakin mudah dipengaruhi orang lain. Kurangnya bermain, seperti telah disebutkan tadi, saat bermain anak-anak akan membuat keputusan mereka sendiri, mengeksplorasi dunia mereka tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Dengan kurangnya bermain, anak-anak tidak bisa belajar membuat keputusan dan akan semakin mudah dipengaruhi oleh orang lain sehingga mereka semakin mudah dimanipulasi. Akibatnya anak-anak akan sulit menjadi pribadi yang independen dan mudah sekali terpengaruh oleh orang lain. Mungkin sekian itu tambahan dari saya. Sekian, terima kasih. Jadi saya kembalikan ke moderator. Saya menambahkan jawaban. Silahkan. Oke, menurut saya pertanyaan Nurul tadi itu jikalau seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar tidak memiliki waktu bermain di pagi hari sampai siang dia bersekolah, pulang sekolah dia les atau mengaji, malamnya dia belajar, bagi saya it's not a happy time to children. Bagi saya seorang murid yang masih dalam umur itu tuh hanya memiliki waktu belajar yang fokus itu hanya sebentar. Itu terjadi kepada semua orang. Mungkin pada saya, kepada kalian. Waktu belajar di sekolah saja, saya hanya habiskan mungkin 1 jam, 2 jam fokus pada belajar. Di sekolah saja saya habiskan untuk bermain. Jangankan di rumah, di sekolah saja saya habiskan untuk bermain. I play with my friend, I play with something like that. Saya habiskan waktu saya bermain dengan teman. Jadi jikalau semua waktu dihabiskan ke dalam keseriusan, itu akan menimbulkan kesesalan di hari tua nanti. He regretted his past. Dia akan menyesali masa lalunya. Dan itu akan menimbulkan karakter diri. Itu akan menimbulkan karakter sesungguhnya. Di mana di waktu kita bermain bersama teman, itu bagi saya bisa menimbulkan karakter kita. Kita bisa menimbulkan karakter kita yang ceria, karakter kita yang lain-lain yang baik-baik. Dan jikalau itu dihabiskan untuk saja, bagi saya itu tidak baik juga untuk perkembangan diri. Di mana sebenarnya waktu kita bermain, time to play, time to sign itu dihabiskan belajar, itu baik untuk perkembangan diri kita. Hanya otak saja yang dibebani, tetapi
dibebani dalam arti hanya dibebani untuk berpikir, tidak dibebani untuk kesenangan diri. Jadi bagi saya waktu yang dihabiskan untuk belajar dari pagi sampai malam itu tidak baik untuk perkembangan diri maupun untuk pertumbuhan dirinya. Mana dia tidak bisa berinteraksi sama teman-temannya, tidak bisa bersosial di lingkungan, itu bagi saya tidak baik bagi perkembangan diri maupun untuk pertumbuhan dirinya. Keduanya tidak baik, tidak ada baik-baiknya hal yang seperti itu. Seperti yang Irsyad bilang tadi, Deddy Corbuzier menyatakan bahwa time to study, waktu untuk belajar itu hanya bisa kita fokuskan selama 1 jam dalam 1 hari. Itu saya rasakan. Saya belajar selama 2 jam, mata saya sudah mulai mengantuk. Tapi jikalau saya bermain 2 jam, maka kesenangan dalam diri saya akan muncul. Tapi dengan batasan. Misalnya, dari pagi sampai siang dia bersekolah. Pulang sekolah dia bermain sampai sore, dan malamnya dia beristirahat atau mengaji. Seperti itu, waktunya bisa diatur. Tidak dengan pulang sekolah langsung les atau langsung mengaji seperti itu. Ada waktu bermainnya, biar kita bisa rileks seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada jawabannya dari dia dan juga tambahannya dari Irsyad Maulana, Soleh Budiman, dan Ahmad Farhan. Bagaimana dengan Nurul Hikmah dengan jawaban tadi? Jawabannya bisa saya terima dengan baik dan saya puas atas jawaban dari teman-teman sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan ketiga dari Kartini Putri Dewi, saya akan coba menjawab. Bagaimana supaya niat dan bakat peserta didik dikembangkan, sedangkan sekarang banyak guru hanya menonjolkan bakat peserta didik yang ia senangi dan peserta didik yang sering terlihat, sedangkan yang lainnya mempunyai niat dan bakat. Oke, yang pertama, kita harus memberikan dukungan positif, maksudnya hargai setiap usaha yang telah dilakukan para peserta didik dari keluarga dan lingkungan seperti teman, guru, dan tetangga berperan besar dalam pemupukan minat dan bakat anak sejak dini. Dibutuhkannya dukungan positif agar anak dapat mengembangkan bakat dan minatnya secara optimal. Bentuk dukungan bukan hanya secara materi, namun terlebih perhatian dan waktu. Pujian atau apresiasi sederhana dapat memberikan dampak besar dalam mendukung anak mengembangkan minat dan bakatnya. Yang kedua, bantu peserta didik meyakini dan fokus pada bakat dirinya, yaitu guru yang mengajar beragam mata pelajaran tentu harus memahami apa kepandaian dan kesusahan yang dialami peserta didiknya, sehingga bisa menjalankan peran guru dalam mengembangkan bakat peserta didik, yakni terus melatih pada hal-hal atau mata pelajaran yang ahli, dan terus memotivasi untuk bisa menyelesaikan hal-hal atau mata pelajaran yang belum ahli. Yang ketiga, usahakan berbagai cara untuk meningkatkan bakat peserta didik untuk belajar dan menekuni bidang bakatnya serta bidang-bidang lain yang berkaitan. Yaitu guru harus bisa mencarikan jalan untuk muridnya dalam menyalurkan bakat dalam peran guru, dalam mengembangkan bakat peserta didik sehingga bakat yang dimiliki siswa tidak hanya berhenti sampai tahap tertentu saja, melainkan bisa terus berkembang dan bisa menjadi jalan untuk kesuksesannya di masa depan. Yang ketujuh, berikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha Yang keempat, berikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang dilakukan peserta didik. Sekecil apapun prestasi atau hasil yang dimiliki peserta didik, jika terus dikembangkan dan dihargai lama-kelamaan akan menjadi besar karena kesuksesan memang sebuah proses. Namun jika diremehkan, maka hasil tersebut akan berhenti sampai di situ. Dan akhirnya guru gagal dalam menjalankan peran guru dalam mengembangkan bakat peserta didik. Yang kelima, dukung peserta didik untuk mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan dalam mengembangkan bakatnya.
yaitu tiap proses tentu ada kesulitan di mana tidak ada hal yang berjalan lancar dari awal hingga akhir. Inilah peran guru dalam mengembangkan bakat peserta didik, yakni untuk meyakinkan bahwa ketika terjadi sebuah kegagalan, bukan berarti bodoh atau tidak berbakat. Namun, sebagai pengalaman yang kedepannya bisa menjadi pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Yang keenam, jalin hubung baik serta akrab antara orang tua, guru, dengan peserta didik. Guru dan orang tua dari peserta didik tentu lebih baik untuk saling mengenal sehingga bisa saling mengontrol bagaimana perkembangan dan kemajuan peserta didik tersebut. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Marsha, moderator. Soleh izin menambahkan, moderator. Silahkan, Soleh. Menurut saya, jawaban dari Marsha itu pas. Dan sedikit tambahan dari saya. Kita kembali ke pertanyaan Eka Victoria yang tadi, yaitu mengenai strategi pendidik. Yaitu kita kembali ke guru. Sebelum guru melakukan pembelajaran kepada peserta didik, sebaiknya melihat strategi terlebih dahulu dengan cara melakukan metode penelitian atau mengenal karakteristik sifat anak didik yang akan dia ajarkan. Kenapa harus mengetahui karakteristik maupun sifat untuk anak, agar anak, kalau kita sudah mengenal anak itu luar dalam, itu sifat, karakter, kita bisa menyesuaikan apa yang akan kita ajarkan kepada anak. Jadi mungkin itu tambahan dari saya, yaitu dengan melakukan penelitian terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengenal anak terlebih dahulu, baik itu dari karakter maupun sifat. Sekian, terima kasih. Silakan Siti Aisyah menambahkan. Baiklah, di sini saya izin menambahkan pertanyaan dari Kartini Putri. Tambahan dari jawaban saya itu tidak jauh dari jawaban dari Soleh dan jawaban yang diberikan oleh Marsha. Di sini tambahan dari saya yaitu kan pertanyaannya bagaimana supaya niat bakat peserta didik dapat dikembangkan, sedangkan sekarang banyak guru hanya menonjolkan bakat peserta didik yang ia senangi dan peserta didik yang sering terlihat, sedangkan yang lainnya mempunyai niat dan bakat. Berarti dalam hal ini kita lingkari yang berpengaruh besar sebenarnya yaitu guru. Jika guru masih jika guru hanya memandang peserta didik yang memiliki yang menonjol atau dalam arti pilih kasih kepada peserta didik, hal itu juga akan mempengaruhi peserta didik yang lainnya, sehingga peserta didik yang lainnya akan beranggapan bahwa guru tersebut hanya memandang misal si A, guru itu cuma memandang si A terus, seperti itu, sehingga peserta didik yang lainnya malas untuk mengembangkan apa yang sudah dia dapatkan. Misal peserta didik yang lain itu sudah mempunyai bakat yang lainnya seperti menari, berpuisi, atau bahkan yang lainnya. Bakat dia itu akan terpendam jika guru tersebut masih memiliki sikap pilih kasih atau kasih sayang terhadap siswi yang dia tonjolkan. Menurut saya itu tambahan jawaban dari saya. Kalau saya kembalikan kepada moderator dan penanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Marsha yang telah menjawab dan juga tambahannya dari Soleh Budiman dan Siti Aisyah. Bagaimana kepada Kartini? Apakah sudah jelas? Terima kasih kepada penjawab. Saya terima jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Baiklah, selesai sudah pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan pada teman-teman dan sudah kami jawab dan juga dengan bantuan teman-teman semua. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Diskusi pada kali ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 9 dan kelompok 10 yang telah mempresentasikan dan menampilkan hasil diskusinya pada Zoom kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dan yang telah disampaikan oleh teman kita pada saat mempresentasikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.